والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Mana hilang? Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solat-solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah surat yang tadi dibacakan inline dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai kunci surga bagi muslim. Untuk seterusnya saya serahkan ke moderator kita hari ini, Mbak Erin. Terima kasih Mbak Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke topik intinya, kayaknya ada baiknya saya terangkan latar belakang Ustazah Fida. Latar belakang pendidikannya Ustazah Fida ini, beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan melanjutkan S2 di Fakultas Akademi Pengajian Islam, jurusan dakwah dan pembangunan insan, University Malaysia di Malaysia. Aktivitas beliau itu banyak sekali ya. Sebagai kepala sekolah MTS Asnawiyah Bogor, sekretaris Yayasan Yatim Kursia Bogor, ketua Majelis Taklim Asnawiyah Bogor, konsultan fikih Nisa di Almanah Departemen Keuangan, ya. Ustazah tetap di pengajian Wanita Ikatan Ahli Tenaga Perminyakan Indonesia KL dan Jakarta. Ustazah tetap pengajian rutin mingguan Gerahak XL Kuningan. Ustazah tetap pengajian rutin mingguan Departemen Keuangan Jakarta Pusat. Ustazah tetap pengajian rutin mingguan Toyota Podomoro. Masya Allah. Salah satu Ustazah tetap pengajian rutin mingguan Sanggar Quran Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat. Subhanallah ya. Sekian banyak aktivitas beliau, tapi beliau masih sempat datang ke sini untuk berdakwah kepada kita. Jadi terima kasih Ustazah sebelumnya sudah menyempatkan diri dengan sekian banyak aktivitasnya, kesibukannya. Pengalaman dakwah beliau itu ke berbagai negara, berbagai mancanegara. Ke Malaysia tahun 2005 sampai sekarang, ke Thailand tahun 2008 dan 2010, ke Singapura tahun 2006 sampai 2008, ke Brunei Darussalam tahun 2009 dan 2010, ke Hong Kong, Macau, Cina 2010, Sydney 2009 dan 2012, dan Perth. Ini beberapa negara yang telah beliau datangkan buat berdakwah.
Dan moto beliau itu adalah sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah ya Ustazah, dengan nanti mendengar tausiah dari Ustazah, kita bisa menimba ilmu yang sedalam-dalamnya dari topik yang akan diberikan oleh Ustazah nanti. Oke, kita tidak perlu berpanjang lagi. Saya berikan kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Ibu-ibu yang di sebelah sini, kalau bisa lebih ke depan lagi aja biar kelihatan gitu. Mungkin juga bisa kita lebarin kali ya lingkarannya biar semuanya bisa kebagian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'tsuma wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, suatu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan ibu-ibu dari Westal di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan hanya jasadnya aja yang sehat, tetapi ruhnya juga sehat, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita mendapatkan manfaat dari kita bersyukur. Ahlan wa sahlan Ustazah Ade. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita bersyukur, sesungguhnya ada dua makna yang akan kita dapatkan. Yang pertama, Al-Hafiz, ya, penjaga. Kita sebagai penjaga atas nikmat yang Allah berikan, sehingga nikmat itu akan kekal di hadapan kita, ya. Jadi ketika kita bersyukur, syukur atas sehat, syukur atas nikmat, syukur atas harta, anak dan semuanya, sesungguhnya ketika kita mensyukur itu semua, kita sudah menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, an-nama, berkembang. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan kenikmatan yang selanjutnya. Karena apa? Allah SWT berfirman, fa in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, tentu akan aku tambah. Jadi kalau kita pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita nggak tahu sampai kapan usia kita, ya. Kita mensyukuri nikmat sehat kita, dan nikmat yang paling terbesar yang Allah titipkan kepada kita, Allah masih menitipkan iman dan Islam dalam hati kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu semua, dan hidayah itu tidak diperjualbelikan. Makanya ketika keimanan itu ada dalam hati kita, ketika hidayah itu ada dalam nurani kita, maka pandai-pandailah kita menjaga itu semua. Karena hidayah itu tidak diperjualbelikan. Susah orang untuk mendapatkannya. Makanya ketika kita sudah mendapatkannya, peganglah ia erat-erat, seringlah kita menyiraminya dengan selalu berdekatan dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kita berharap
kita mendapatkan kenikmatan ini sampai kita bertemu dengan Allah SWT dan keluar dari alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah buat teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita pada siang hari ini tanpa ada ikatan nasab di antara kita, tanpa ada keinginan duniawi di antara kita, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Mau Bu? Benar. Mau satu surga bersama Rasulullah? Kalau kita mau, jujur ya, apa nih modalnya sehingga kita mau satu surga bersama Rasulullah? Apa yang sudah kita persiapkan sehingga tanpa malu-malu kita mengatakan saya mau satu surga bersama Rasulullah? Apa Bu? Mungkin ini pertanyaan ya yang ada dalam diri kita. Mungkinkah kita satu surga bersama Rasulullah? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah seorang sahabat Rasul namanya Thauban. Sudah lama beberapa hari beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Ketika bertemu, beliau tidak mengucapkan apa-apa kecuali menangis. Rasulullah bertanya, "Ya Thauban, engkau bertemu dengan aku kemudian engkau menangis, sesungguhnya ada apa?" Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, sekarang ini aku sedang membayangkan posisiku sebagai manusia biasa dan posisimu sebagai seorang Rasul. Di dunia aja sangat susah untuk bertemu denganmu. Apakah mungkin nanti aku satu surga bersamamu ya Rasulullah?" Rasulullah balik bertanya, "Ya Thauban, apakah ini benar-benar dari hatimu?" "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, dan ini mungkin menjadi motivasi buat kita, "Ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'aman ahab." Ya Thauban, sesungguhnya manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi apa Bu modalnya? Cinta. Cinta kepada Rasulullah. Cinta yang bagaimana? Kalau cinta yang hanya di hati ya, itu cinta yang terkungkung ya. Kalau cinta di lisan itu cinta palsu. Jadi cinta yang bagaimana? Yang harus ada dalam diri kita, bagaimana kita mencintai Rasulullah ya, yaitu dengan apa? Dengan menjadikan beliau teladan kita dan kita melakukan apa yang beliau contohkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita berada di sini adalah dalam rangka rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena banyak hadis ya, Rasulullah mengungkapkan bagaimana pentingnya seorang mukmin itu untuk belajar ya. Bahkan Imam Syafi'i ketika beliau melihat betapa pentingnya belajar, melihat dari sabda Nabi, kemudian dari ayat-ayat Al-Quran tentang posisi orang yang belajar, yang mencari ilmu, beliau mengatakan, "Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabirhu arba'an qabla wafatihi fa innal hayatal fatta littaqwa wal ilmi la li ghairihi." Beliau mengatakan, "Man fatahu ta'lim," barang siapa yang masa mudanya terlewatkan untuk belajar, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabirhu arba'an, maka takbirkanlah kepadanya 4 takbiran. Orang yang ditakbirkan 4 takbiran siapa? Orang yang meninggal ya. Fakabirhu arba'an qabla wafati, takbirkanlah kepadanya 4 takbiran sebelum wafat yang sesungguhnya. Fa innal hayatal fata, sesungguhnya masa muda, littaqwa wal ilmi, untuk ketakwaan dan ilmu, bukan untuk yang selainnya. Jadi subhanallah ya, barang siapa yang tidak belajar, yang melewatkan waktu mudanya ya tanpa belajar, maka Imam Syafi'i menganggapnya dia udah mati ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan semangat kita belajar, dengan semangat kita menggali ilmu ya, ini dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan itu kita nanti mendapatkan rizki dari Allah untuk satu surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang kunci surga. Subhanallah.
kunci surga bagi seorang muslimah. Kunci surga bagi seorang muslimah itu apa saja? Ya. Apakah susah mencari ataupun mengisi kunci-kunci itu ya, sehingga kita bisa masuk ke surga? Jadi kalau kemarin saya ngisi di surau dengan tema perindu surga, tetapi ketika kita membaca ataupun mengkaji tentang kunci-kunci surga bagi muslimah, itu bukan kita yang rindu, tapi surga yang rindu terhadap wanita tersebut. Ingin gak Bu dirindukan oleh surga? Ingin gak? Benar ya? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebetulnya ada 4 ya yang dirangkum dalam hadis Rasulullah yang termasuk kunci pintu surga bagi seorang muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'u khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita itu salat 5 waktu, wasomat syahroha, puasa pada bulannya yaitu bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya ya, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, dia masuk ke surga dari pintu manapun dia mau. Subhanallah ya. Jadi cuma 4 Bu kunci kita masuk surga ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang pertama menjaga salat 5 waktu. Nah ini yang menjaganya susah ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, salat 5 waktu. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa barang siapa ya yang menjaga waktu salatnya, maka dia akan mampu menjaga urusan dunia dan akhiratnya ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa salat itu adalah tiang agama. As-shalah imadud din ya, salat itu adalah tiang agama. Ibu lihat ya, kalau kita lihat di sini bangunan masjid di sini ya, kalau tiangnya enggak kuat gimana dia akan mampu menahan beban yang di atas. Beban kita tuh banyak Bu ya, dan yang menguatkan kita untuk memikul beban tersebut adalah dengan sholat. Kalau tiangnya rapuh, maka rapuh juga semuanya. Kita tidak akan mampu mendidik anak kita, kita tidak akan mampu melayani suami kita. Banyak ya, berawal dari sholat. Jadi memang betul, barang siapa yang mampu mengatur waktu sholatnya, dia akan mampu mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Sholat yang bagaimana? Yang diharuskan, yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sebelum ditanya tentang sholatnya. Kalau sholatnya ketika ditanya sukses, maka amalan-amalan yang lainnya akan diberikan pahala. Tetapi ketika tidak sukses ditanya tentang sholatnya, maka pahala yang lain ditahan dulu. Berarti kuncinya di sholat ya. Barang siapa yang mampu menjaga sholat, maka dia akan masuk surga. Kalau tidak mampu menjaga sholatnya, maka dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi berawal dari sholat. Sholat yang bagaimana yang diterima sama Allah SWT. Sekarang jujur ya, jawabannya masing-masing dalam diri kita. Sholat itu kewajiban atau kebutuhan buat kita? Kewajiban atau kebutuhan? Beda antara kewajiban dengan kebutuhan ya. Kalau kewajiban, yang penting mah udah ngelaksanain ya. Jadi yang namanya kewajiban dengan kebutuhan. Kalau kewajiban, ketika datangnya waktu sholat dia merasa terganggu, ya udah azan lagi,
baru ngilipet mukena, kayaknya baru. Nah, itu dia merasa terganggu dengan waktu datangnya sholat. Kemudian yang kedua, dia selalu ingin cepat-cepat selesai. Ya, padahal Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh celaka orang yang korupsi dalam sholatnya. Kok bisa? Banyak bu yang korupsi dalam sholatnya. Kata Rasulullah, dia sholat itu kayak ayam matok makanan. Gimana bu? Plotok. Nah itu yang pencuri dalam sholatnya. Ternyata bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan yang bisa dicuri. Sholat pun bisa dicuri. Dengan apa? Dengan tidak adanya tumaninah. Ya. Jadi yang pertama tadi, dia merasa terganggu dengan waktu sholatnya. Dan yang kedua, dia terlalu ingin cepat-cepat selesai sholatnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak memahami apa yang dia baca. Subhanallah, kalau kita paham apa yang kita baca, itu membantu kita untuk khusyuk. Dan yang keempat, dia tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Beda dengan orang yang sholat itu kebutuhan bagi dirinya. Dia selalu menanti waktu datangnya sholat. Oh lama banget ya, udah wudu, udah baca Quran, kok belum datang juga. Atau ya minimal dia ketika ngedengar azan, dia langsung melakukan sholat. Enggak diengkek-engkek, enggak dinanti-nanti. Kalau dalam bahasa Sunda engkek-engkek jadi apa? Jadi bangke. Nanti lama-lama mati gitu kan. Biasanya seperti itu. Nanti sholat baru juga azan, baru juga masuk waktunya sholat ya. Tapi kalau orang yang merupakan sholat kebutuhan baginya, dia akan cepat-cepat melakukan sholat. Dia selalu rindu bertemu dengan Robnya. Dia merasa nikmat ketika melakukan sholat tersebut. Karena apa? Ketika dia sholat, dia sedang komunikasi dengan kekasihnya ya. Sebagaimana kita selalu merindukan waktu-waktu dengan suami kita ya. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah ingin cepat-cepat dalam sholatnya, dalam rukunya, dalam sujudnya, dalam doanya, semuanya dia jalani dengan pelan tapi pasti. Kemudian dia memahami apa yang dia baca. Ketika takbir Allahu Akbar, di lisan Allahu Akbar, dalam hati mengakui betapa besarnya Allah SWT. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, terus sampai akhir. Dia paham artinya apa. Ketika dia duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia nggak cepat-cepat karena apa? Dia paham bahwa itu adalah doa. Ya. Dan yang terakhir, orang yang merasa sholatnya kebutuhan, dia akan berusaha untuk khusyuk. Pertanyaannya, kapan kita terakhir sholat dalam keadaan khusyuk? Kapan terakhir sholat dalam keadaan khusyuk? Jujur masing-masing silahkan ya. Kapan? Apakah tadi pagi? Justru kalau kita biasanya hilang sesuatu, nyarinya di apa bu? Di sholat ya. Aduh, nanti ada pengajian. Ingatnya di mana? Di sholat ya. Atau mau iftar, kebagian masak, itu ingatnya di subuh. Sholat, ketika takbir masih khusyuk. Tapi ketika udah baca Al-Fatihah, itu dia membaca Al-Fatihah kemana ya? Karena memang udah hafal ya. Masak apa ya ntar ya? Goreng apa ya? Itu di sholat. Gimana mau khusyuk ya? Jadi ingat sesuatu di sholat. Nah, sholat yang diterima sama Allah adalah sholat yang khusyuk ya. Jadi gimana? Kita mungkin gak sih khusyuk? Mungkin. Khusyuk dalam sholat sebuah keniscayaan. Mungkin kita bisa dan kita akan bisa meraih khusyuk tersebut. Bagaimana caranya? Ya. Kita memahami, yang pertama kita memahami apa yang kita baca ya. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah sholat. Sholat itu merupakan kebutuhan buat kita. Kalau kita sudah memahami artinya, insya Allah lisan kita ngucapin bahasa Arabnya
hati kita memahami apa artinya, ya. Itu membantu kita untuk khusyuk. Dan ketika kita sholat, jangan membawa permasalahan ke dalam sholat, ya. Karena apa? Ya itu tadi, ingat sesuatu dalam sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi khusyuk itu adalah sebuah keniscayaan yang insya Allah bisa diraih. Contohnya itu pernah dilakukan oleh para sahabat, ya. Ketika Ali radhiyallahu an, beliau kena panah, ya, kakinya, kemudian akan dicabut. Kata beliau, jangan cabut sekarang, cabutlah panah itu ketika aku dalam keadaan sujud, ya. Jadi ketika dalam keadaan sujud itulah, ya, beliau, ya, tidak merasakan apa yang ketika dicabut panahnya itu tidak merasakan sakit. Karena apa? Beliau sedang khusyuk, ya, berhadapan dengan Allah SWT. Kemudian ada salah seorang salafus soleh, kakinya harus diamputasi karena sakit, ya. Beliau mengatakan, jangan dibius, jangan diapa-apakan, potong kakiku ketika aku dalam keadaan sholat. Kita bayangkan kalau alat potong yang sekarang aja seperti itu seremnya, apalagi dulu nggak dibius, ya. Jadi ketika sedang sujud, siap-siap, ya, temannya itu ingin memotong kakinya, dia tidak teriak, dia tidak apa-apa, cuma dia menahan, kemudian dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Setelah dipotong kakinya, dia baru tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, yang pertama sekali dia tanya, mana kakiku tadi yang sudah dipotong. Ketika didatangkan kakinya ini, dia mengatakan, mudah-mudahan dengan cara memotongnya tadi tidak mempergunakan alat-alat yang tidak diperbolehkan dalam agama, mudah-mudahan dia mendahuluiku ke surganya Allah. Subhanallah. Itu subhanallah dalam keadaan khusyuk, ya, seperti itu. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ali radhiyallahu an pernah ditantang oleh Rasulullah sholat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk. Ya Ali, sholatlah engkau 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, maka aku akan memberikan onta, ya, kepadamu sebagai hadiahnya. Rakaat pertama, ya alhamdulillah masih khusyuk. Bangun dari rakaat pertama, dia teringat onta yang bagaimana yang akan diberikan oleh Rasulullah, ya. Dia berusaha lagi, khusyuk lagi. Kemudian baru sujud, ya, ruku yang kedua, dia ingat harga yang seberapa yang akan diberikan oleh Rasulullah. Terus akhirnya dia bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mampu melakukannya. Jadi mananya apa? Yang pertama, Ali bisa, ya, melakukan khusyuk tadi ketika dicabut panahnya. Dan yang kedua, dia tidak mampu melakukannya. Karena apa? Ada sesuatu yang ada dalam diri yang berkaitan dengan dirinya, ya, tadi itu iming-imingnya. Atau bahkan, ya, Rasulullah ketika sholat di kamarnya Aisyah, beliau melihat gambar, akhirnya kata Rasulullah, ganti hordeng ini dengan yang lain, yang polos. Karena apa? Gambar itu mengganggu sholatnya Rasulullah, ya. Makanya ajari anak-anak kita. Kalau di sini mungkin, ya, kalau musim panas saya nggak tahu. Kalau musim panas di Indonesia, ya, itu kan kaosnya itu kaos-kaos yang subhanallah tulisan di belakangnya itu. Jadi kaos-kaos itu jangan dibawa ke masjid karena mengganggu orang yang sholat, ya. Apalagi yang dari Jogja, ya, Jogja, Bali, itu sangat mengganggu. Jangankan seperti itu, pernah saya sholat, ya, dengan anak saya yang perempuan, dia pengen gantian sejadahnya, yang namanya sejadah anak perempuan ada tulisannya. Saya belum pernah ngebaca itu, tapi ketika sholat baru gini, Allah Akbar, apa ya tulisannya itu? Khusyuk dengan yang ada tulisan itu. Akhirnya pas saya balikin, saya bilang subhanallah, ini setan yang tadinya saya nggak pernah ngeh untuk ngebaca, tapi ketika baru takbir ngeh gitu. Ya Allah, ini tulisannya apa ya? Sampai begini. Astagfirullahaladzim, saya waktu itu sedang tarawih gitu, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, selain kita memahami apa yang kita baca, yang kedua, hindari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita, baik dari pakaian kita, baik dari alat-alat yang kita pakai untuk sholat, ya, sehingga tidak mengganggu waktu sholat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, menjaga waktu sholat, bukan dalam surat Maryam ayat 59, ya.
ataupun dalam surat Al-Mu'minun, dalam ayatnya bahwa menjaga sholat, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang di situ yang menjaga sholat itu bukan dia itu asal sholat, tetapi memang dia tidak mengakhir-akhirkan sholat, ya, tidak mengakhir-akhirkan sholat. Dalam surat Al-Ma'un, ada yang hafal surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam surat tersebut Allah mengatakan sungguh celaka orang yang sholat. Loh, orang yang sholat celaka, yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang menyia-nyiakan sholat. Di sini orang yang menyia-nyiakan sholat bukan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat dia udah pasti. Tetapi ini menyia-nyiakan sholat adalah yang mengakhir-akhirkan sholat dalam ayat tersebut. Jadi percuma, ya, ketika kita sholat diakhir-akhirkan, karena akan masuk ke kitab ini, ya, bahwa orang yang sholat, sungguh celaka orang yang sholat. Yang sholat yang bagaimana orang yang celaka? Yaitu yang sholatnya diakhirkan, ya. Menyia-nyiakan sholat bukan dia meninggalkan sholat sama sekali, dia sholat tetapi mengakhirkan sholat tersebut, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di sini kita berusaha ya untuk menjaga sholat tersebut. Karena apa? Sholat ini paling utama dalam kehidupan kita. Dan kita perhatikan dalam hadis tersebut 4 pintu itu kita yang bisa melakukannya. Kenapa Allah tidak menyebutkan di situ haji sebagai pintu surga kita, zakat sebagai pintu surga kita? Karena apa? Zakat bergantung pada uang, haji bergantung juga kepada uang yang belum tentu semua muslimah memilikinya. Tetapi sholat, kemudian yang kedua menjaga kehormatan, terus apa lagi tadi? Puasa, terus taat kepada suami, ya. Itu menjadi pintu surga itu tanpa uang, tapi itu usaha dari seorang muslimah. Sholat, ya, yang pertama. Jadi sholat yang pertama bagaimana? Sholat yang khusyuk, yang merupakan sholat itu kebutuhan bagi dirinya, ya, dengan cara apa? Ya tadi, agar sholat itu khusyuk, dia memahami apa yang dia baca. Kemudian juga yang kedua juga bukan di akhir waktu sholat. Jadi ingat ya, barang siapa yang mampu mengatur waktu sholatnya, sesungguhnya ia telah mampu mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Jadi kalau ibu-ibu semua, ya kita semua ada masalah dengan keluarga, susah komunikasi dengan anak, susah komunikasi dengan keluarga, lihat sholat kita. Karena tadi, barang siapa yang mampu mengatur waktu sholatnya, dia akan mampu mengatur urusan dunia dan akhiratnya, ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kedua saum pada bulannya, ya, yaitu saum Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, subhanallah, Allah memberikan usia ya kepada kita sampai di bulan Ramadan kali ini. Kita tidak tahu apakah tahun depan akan dipertemukan kembali atau tidak. Yang pastinya harapan kita mudah-mudahan Allah menyampaikan ke akhir Ramadan tahun ini, ya. Dan mudah-mudahan juga kalaulah Allah menyampaikan usia kita sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan kita azamkan dalam diri kita akan kita jadikan Ramadan tersebut menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, saum pada bulan Ramadan, saum yang bagaimana, yang menjadikan saum itu menjadi kunci kita untuk masuk surga, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh banyak orang yang puasa, orang yang melalui bulan Ramadan, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.
Jadi Ramadan yang menjadi kunci buat seorang muslimah masuk surga adalah saum secara keseluruhan. Bukan hanya saum tidak makan, tidak minum. Karena kalau kita tahu dulu belajar ya, hal-hal yang membatalkan saum itu 3 atau 4. Yang pertama dia makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri, yang keempat haid atau nifas. Ya, itu dulu tidak pernah dibahas tentang bagaimana menjaga lisan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ramadan ini menjadi cerminan kita bagaimana 11 bulan yang akan datang. Baik buruknya kita itu dilihat di bulan Ramadan ini. Kalau kitanya baik di bulan Ramadan, insya Allah itu menjadi modal kita untuk 11 bulan kemudian. Kalau kita buruk, yakin ya 11 bulan yang akan datang kita lebih buruk lagi. Ya. Kalau sekarang kita susah untuk bangun malam, susah untuk tilawah Quran, susah malas-malasan untuk sholat, yakin di 11 bulan yang akan datang kita tidak akan pernah ya untuk bangun malam, untuk sholat tepat waktu, untuk yang lain-lainnya. Karena apa? Kalau bulan Ramadan aja yang katanya setan dibelenggu ya, hanya kita berperang dengan hawa nafsu kita, itu kita susah, apalagi nanti banyak yang ngojok-ngojokin ya, banyak yang ngojok-ngojokinnya. Selain setan yang tadi dibelenggu itu dikeluarkan ya, juga banyak setan-setan yang jenggelekan ya, banyak yang apa sih namanya, setan yang banyak yang ya kepala hitam lah di samping kita ya. Minal jinnati wanas, benar Bu Ade. Jadi seperti itu, gimana kita akan bisa ya. Jadi di sini kalau sekarang kita di bulan Ramadan ya ibu-ibu, udah ada yang khotam, alhamdulillah ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai khotam itu hanya di bulan Ramadan ya Bu ya. Kenapa kita hanya mengejar khotam di bulan Ramadan? Ya kan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, iya, tetapi bulan-bulan yang lain juga Tuhannya sama. Kan Allah juga, kenapa tilawah itu hanya di bulan Ramadan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mulai dari sekarang kita niatkan ya, untuk setiap bulan minimal kita bisa khotam ya. Jadi 11 bulan 11 kali khotam. Al-Quran itu hanya 30 juz ya, 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman ya. 20 halaman Quran yang pojokan seperti ini ya, itu hanya 20 halaman 1 juz. Kalau dibiasakan kita sebelum dan sesudah sholat 1 lembar, selesai sholat isya 1 juz. Berarti dalam 30 hari kita bisa khotam Quran. Tapi kita juga kepotong dengan haid. Makanya untuk mengantisipasi 2 lembar sebelum dan sesudah sholat. Berarti selesai sholat isya 2 juz, 15 hari bisa khotam. Mudah ya Bu ya, 1 juz, 2 juz. Karena itu tadi, kalau memang kita duduk 1 juz, kayaknya aduh lama banget ya, selesainya dikebet lagi, nggak selesai ya. Memulainya biasanya agak susah, tetapi kalau udah memulai kita akan merasakan nikmatnya ketika membaca Al-Quran ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari sekarang ada beberapa hari lagi ya untuk menyelesaikan bagi yang belum. Kalaupun yang udah mulai lagi dari awal ya untuk khotam Quran lagi. Insya Allah ya, kalau 1 juz kita duduk, apalagi banyak yang iktikaf, itu paling cepat 30 menit sampai 35. Kalau memang kita tartil agak pelan ya, itu 45 menit. Kalau agak pelan lagi dan terbata-bata, 1 juz itu sampai 1 jam ya. Jadi kalau 1 jam kita